Halo semua, kembali lagi di channel Maju Anime, channel yang membahas seputar Maju dan Tabi-Tabi. Kali ini gue akan membahas light novel volume 4 bab 10 yang berjudul Amnesia yang melupakan pulang. Ini juga merupakan perpisahan Amnesia dengan Elena dan akhir perjalanan Elena dengan Amnesia. Perjalanan menuju negara es, angin yang berhembus membuat Amnesia ingin tidur di pundak Elena. Namun Elena tidak ingin Amnesia tidur karena kota es tidaklah jauh lagi. Amnesia mendengar kampung halamannya, ia tidak ingin berpisah dengan Elena dan merasa bahwa mereka tidak akan sampai ke es. Mengetahui perasaan itu, Elena memotongnya dan mengatakan jika Amnesia mengingatnya, ia akan malu. Amnesia pun setuju dan mereka melanjutkan menuju negara es. Tibanya di gerbang negara es, penyihir penjaga gerbang keluar dan menanyai Elena apakah ia teman perjalanan Amnesia. Elena menjawab iya dan penjaga itu menyambut Elena dan mengarahkannya ke istana. Sedangkan Amnesia disihir dan ditangkap oleh penjaga itu dan dituduh sebagai penjahat dan pembunuh. Di istana, penyihir bernama Emilia berterima kasih kepada Elena karena telah membawa Amnesia yang seorang pendosa kembali. Elena menanyai Emilia tentang dosa yang diperbuat oleh Amnesia. Namun Emilia menyuruhnya mencari tahu sendiri agar tidak mengira mereka menjebak Amnesia. Ketika Elena berjalan di kota, banyak orang yang berterima kasih kepadanya karena telah membawa Amnesia yang seorang pendosa kembali. Bahkan ada yang memberikan roti secara gratis ke Elena, tapi Elena tidak nafsu untuk makan dan ingin mencari informasi rinci tentang Amnesia. Lalu ia tiba di sebuah toko kristal. Ia melihat Emilia memberikan pengumuman kepada warga negara es. Orang yang memperhatikan Elena memberitahukan bahwa itu adalah kristal cermin yang bisa menampilkan gambar dan suara melalui kristal tersebut. Cermin kristal itu juga dibuat oleh penyihir mawar Emilia. Elena melanjuti penyelidikannya dengan bertanya kepada beberapa warga. Warga memberikan jawaban yang sama, yaitu Amnesia dituduh membunuh semua penyihir, kecuali Emilia sendiri. Kembali melihat kristal cermin, Emilia akan mengeksekusi Amnesia keesokan harinya, dan kristal cermin pun menjadi kosong. Lalu Elena memutuskan untuk pergi ke perpustakaan mencari info lebih tentang Amnesia. Di perpustakaan, Elena membaca info tentang Amnesia dan menemukan info di koran lama tentang Amnesia yang membunuh 4 penyihir dan membuang energi sihir rusak ke sungai dan berdampak terhadap kota di sekitar es, termasuk kota yang kemarin. Atas tuduhan kejahatannya, Amnesia dihukum kepulangan yang terlupakan, di mana ia akan dideportasi dari es tanpa ingatan apapun, dan setiap bangun paginya, ia akan kehilangan ingatan dan mencari informasi tentang dirinya sendiri dan tujuan berpergiannya. Akhirnya ia sampai kembali ke es dan dieksekusi. Namun sebelum dieksekusi mati, Amnesia akan mengingat seluruh kejadian yang ia alami. Itulah maksud hukuman kepulangan yang terlupakan, dan hal itu akan dialami Amnesia keesokan harinya. Setelah membacanya, Elena merasa ada seseorang yang menatapnya, tapi ia tidak menemukan siapapun di perpustakaan, dan hanya ada kotak besar yang muat untuk 1 orang. Elena pun mendekatinya dan ada orang yang di dalam kotak tersebut. Elena mengetuk kotak tersebut dan orang itu menjawab menyuruhnya untuk tidak mempedulikannya. Lalu kotak itu mengatakan bahwa dia tidak mengikuti Elena sejak dia tiba di kota es. Elena mengatakannya adalah penguntit dan ingin kembali, tapi orang dalam kotak itu berdiri dan memintanya jangan pergi. Mukanya ketutupan kotak dan ingin bersama menyelamatkan Amnesia. Setelah itu Elena memintanya mengenalkan diri dan melepaskan kotak dari wajahnya. Gadis itu meminta maaf dan melepaskan kotak dan memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Avilia dan ia adalah adik Amnesia. Lalu Elena pergi ke rumah Avilia atas undangannya. Di rumah Avilia mengatakan bahwa dia bekerja di Kesatria Suci Ortodoks hanya untuk mendapatkan kepercayaan orang-orang, dan di balik itu ia mencari cara untuk menyelamatkan kakaknya, dan terbukti bahwa Avilia adalah adik kandungnya Amnesia. Alasan lain ia meminta Elena bekerja sama dengannya adalah karena Elena yang masih ragu tentang kejahatan Amnesia. Avilia mengatakan bahwa tuduhan terhadap Amnesia adalah salah dan itu adalah hal yang dirancang oleh penyihir Emilia. Setelah mendengar cerita Avilia, Elena pergi keluar dan meminta pendapat Hoki. Hoki yang mengetahui Elena tidak membantu Avilia sebelum memastikan kebenarannya menjawab dengan marah dan tidak ingin mengeluarkan pendapatnya. Hoki juga muak dengan Elena yang hanya memanggilnya ketika krisis datang. Bahkan Hoki tidak sihir menjadi manusia sekarang juga. Namun semua itu hanya bercanda, dan Hoki memberikan pendapatnya bahwa semua yang dikatakan Avilia adalah kebenarannya. Elena pun memutuskan untuk membantu Avilia menyelamatkan Amnesia. Lalu Elena kembali ke tempat Avilia dan memberitahukan hal tersebut. Avilia yang mendengarnya sangat berterima kasih terhadap Elena dan memeluknya. Karena sedikit terbawa suasana, Avilia menjauh dari Elena dan mengatakan dia hanya mencintai kakaknya Amnesia. Elena pun terkejut dengan perubahan sikap Avilia. Lalu Avilia memberitahukan rencana yang telah dibuatnya. Itu adalah Elena akan mengulur waktu Emilia, dan ketika Emilia tidak datang untuk eksekusi, Avilia akan mengambil alih. Ketika ingatan Amnesia kembali, mereka semua akan meninggalkan es bersama. Namun rencana itu ditolak Elena
karena jika mereka meninggalkan negara es, ingatan mereka juga akan hilang dan berkemungkinan besar ditangkap oleh penjaga. Mendengar rencana yang dibuatnya, susah payah ditolak, Avilia merajuk. Lalu Elena memberitahu rencana simpel, yaitu mengalahkan Emilia. Di sisi lain, Amnesia ini penjara mengingat masa lalunya. Dahulu, Avilia ini diterima sebagai kesatria Ordo mendatanginya dan memberitahukan tentang kotak sebagai alat bantu dalam bertugas. Tapi Amnesia menolaknya karena kesatria ortodoks sangat jarang melakukan pertempuran. Mendengar itu, Avilia cemberut dan mengatakan satu hal penting, bahwa dia meninggalkan rumah. Mendengar apa yang dikatakan Avilia, Amnesia terkejut karena Avilia adalah anak yang dibanggakan oleh orang tua mereka. Berbeda dengan Amnesia yang diperlakukan seperti beban. Tapi Avilia ingin mengikuti jejak kakaknya, dan setahun kemudian Avilia menjadi bos Amnesia dalam Kesatria Ordo. Amnesia menjadi kesal dan marah dengan Ordo karena menggunakan adiknya untuk mengucilkannya. Amnesia sendiri sadar bahwa ia dikucilkan di Ordo karena tidak bisa menggunakan sihir. Tapi karena kemampuan berpedang Amnesia yang sangat hebat, ia dapat diterima. Sejak hari itu hubungan mereka menjauh dan Amnesia mulai menderita, tapi Amnesia tetap tersenyum. Dan pada hari itu Amnesia yang memilah surat menemukan surat Ludra yang bertuliskan polusi beracun datang dari negara es dan merusak kota mereka. Melihat surat itu, Amnesia bergegas memberitahukannya kepada Avilia, tapi Avilia mengabaikannya karena ia sibuk dengan hal lain. Petugas Ordo lain menyuruh Amnesia untuk tidak mengganggu Avilia yang menyelidiki kasus pembunuhan dan menghina Amnesia yang hanya pencuri uang dengan bertugas menyortir surat. Amnesia hanya bisa menurutinya, tapi ia sendiri tidak ingin mengabaikan kasus ludah tersebut dan pergi menyelidikinya sendiri. Dalam penyelidikannya, ia pergi ke saluran pembuangan dan tidak disangka ia menemukan Emilia yang telah membunuh 4 penyihir. Amnesia melihat Emilia yang meneliti dan membuat ramuan awet muda dari organ dalam 4 penyihir. Emilia yang melihat Amnesia berada di tempatnya membuatnya tidak sadarkan diri dan memfitnahnya atas kejahatannya. Di sini diketahui bahwa Amnesia dijadikan kambing hitam oleh Emilia atas kejahatannya sendiri, dan keesokan harinya Amnesia diadili, dan karena tidak ada pembelaan, Amnesia dijatuhi hukuman. Bahkan Amnesia membela dirinya sendiri dan menangis karena ia tidak terlibat dalam hal tersebut, lalu mengatakan pembunuh sebenarnya adalah Emilia. Tapi berkat bukti Emilia mencuranginya, Emilia lolos, dan perkataan Amnesia tidak didengarkan oleh semua orang kecuali Avilia. Kembali ke Elena, rencana mengalahkan Emilia akan dilakukan mereka esokan harinya, dan mereka menyusun kembali rencana tersebut hingga tertidur. Keesokan harinya, Emilia yang hendak pergi ke tempat eksekusi diberhentikan oleh Elena, dan terjadi pertarungan. Tapi Emilia memanggil kesatria ortodoks untuk membantunya, namun Elena dengan tenang menggunakan sihir kristal Ludra untuk membukukan mereka semua, kecuali Elena dan ke Emilia. Dan pertempuran mereka pun terjadi. Bermacam-macam senjata yang diluncurkan oleh Emilia dijatuhkan oleh Elena. Api yang menyembur dibekukan oleh Elena. Pertarungan mereka menjadi imbang dan Emilia menggunakan sihir gravitasi yang membuat Elena terjatuh, tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Emilia menganggap dirinya sudah menang, terbawa suasana dengan mengatakan semua kejahatannya di depan Elena. Seketika prajurit Ordo datang menangkapnya. Elena yang mendapat kebebasannya lagi mencairkan es kristal miliknya. Dan itu semua adalah rencana Elena. Ia menggunakan sihir es kristal untuk membuat ruangan membeku dan membuat Emilia mengira cermin kristal udah mati. Tapi cermin kristal itu masih berfungsi dan membuat Emilia sendiri mengakui kejahatannya. Di sisi lain, Amnesia yang ingin dieksekusi ketika menaiki tempat pengeksekusian, ia mendapat kembali semua ingatannya. Warga senang dan segera ingin menyaksikannya dieksekusi, tapi Emilia tidak kunjung datang. Alhasil mereka mencari Avilia, namun Avilia tidak ada juga. Tiba-tiba sebuah kotak yang muat untuk 1 orang muncul di depan mereka. Mereka mengira itu Avilia dan membukanya, namun isinya kosong. Avilia yang terbang menggunakan sapu di atas mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Amnesia. Mereka berdua terbang menggunakan sapu, dan Avilia mengatakan bahwa ia sangat mempercayai Amnesia, walaupun orang tidak mempercayainya, dan mengatakan bahwa kotak itu berguna. Setelah kejadian itu, Amnesia dibebaskan atas semua tuduhan, dan pemerintah es ingin mengabulkan permintaan Amnesia untuk menebus semua dosa mereka. Alhasil, Amnesia membuat satu permintaan, yaitu Amnesia, Avilia, Elena tidak kehilangan ingatan mereka ketika meninggalkan negara es, dan pemerintah es menyetujuinya. Keesokan harinya, mereka meninggalkan negara es. Di lapangan hijau, mereka menatap tembok es. Amnesia mengatakan bahwa ia tidak membenci orang-orang di negara es, karena jika dia dapat menggunakan sihir, ia akan sama setuju dengan tuduhan sebelumnya. Tapi kali ini ia ingin mengembara dengan alasan meminta maaf kepada orang yang mengkhawatirkannya. Dan setelah semua itu terlaksanakan, ia ingin mencari kampung halaman baru. Di tengah pembicaraan, Avilia memotong dan menawarkan diri untuk ikut bersamanya.
Amnesia menyetujuinya dengan mengatakan akan lebih mudah berpergian dengan Sapo. Mendengar itu Avilia merajuk, tapi Amnesia hanya bercanda. Mengetahui mereka akan berpisah, Elena hanya diam mendengarkan Amnesia berbicara. Terjadi keheningan antara mereka yang hanya saling menatap. Di tengah keheningan, Amnesia ingin memberikan hadiah perpisahan, tapi ia tidak memiliki apa-apa dan meminta maaf. Lalu ia memeluk Elena dengan erat sebagai gantinya. Elena juga memeluk Amnesia. Avilia yang melihatnya mengatakan itu tidak adil. Amnesia mendengarnya dan tertawa kecil, lalu berterima kasih telah menyelamatkannya. Lalu Amnesia berterima kasih karena telah menyelamatkannya, mempercayainya, dan ikut dengannya. Bahkan ia juga berterima kasih karena Elena telah menjadi temannya. Dan di akhir, Amnesia mengatakan bahwa ia mencintai Elena. Lalu mereka melambaikan tangan dan Amnesia mengatakan jangan melupakan dirinya. Elena membalas ia berjanji tidak akan melupakan Amnesia. Perpisahan Amnesia dengan Elena juga sekaligus mengakhiri light novel volume 4.